bareng-bareng ke tempat pembersihan rumah, kita buktikan di rumah orang yang sakit, kita datangi terus kita beri sekarang aja kalau mau, karena waktu saya nggak lama. Kejadiannya di rumah pembersihan sayang. Hah? Kejadiannya itu pembersihan rumah, di situ ada sakitnya ada sihir ya. Kalau nggak ada sakitnya gimana buktinya sekarang? Ya nanti cari pasien yang disantet, silahkan. Sekarang carikan pasien yang disantet. Ya boleh. Mungkin agak telat ya saya bahas pesulap merah, seseorang dengan ciri khas wig rambut yang berwarna merah yang kemarin sempat menghiasi media sosial karena perseteruannya dengan seorang dukun bernama Gus Samsudin. Aksi pesulap merah tertutup oleh berita tentang Ferdy Sambo yang dramanya semakin hari semakin menarik dengan munculnya tokoh-tokoh baru di dalam ceritanya. Pesulap merah yang punya nama panggung Marcel Radival ini lagi naik daun karena aksinya membongkar tipu-tipu dengan gaya sulap tapi dibungkus dengan agama. Yang sebenarnya itu sudah lama banget terjadi di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang terkenal religius entah kenapa begitu percaya banget dengan model pengobatan yang dibumbui dengan agama yang sebenarnya nggak ada tuh bukti medisnya. Dan model seperti ini nggak hanya di satu agama saja. Di negara yang mayoritas agama tertentu biasa terjadi praktek-praktek seperti ini. Karena itulah usaha pesulap merah untuk membongkar praktek perdukunan berbaju agama ini patut diapresiasi. Gak mudah memang menembus keyakinan orang selama ini dengan membongkar praktek penipuan itu. Karena itu berhubungan dengan periuk nasinya sang dukun. Ancaman-ancaman tentu datang dari mana saja. Sama seperti ancaman terhadap saya dan beberapa teman yang mencoba membongkar perilaku seseorang yang berbaju ustadz hanya demi nama dan cuan. Mereka-mereka itu soalnya sudah punya masa yang militan dan menganggap bahwa tugas menjaga ustadz-ustadz gadungan itu sebagai tugas akhirat. Sulit menembus tembok tebal di sekeliling mereka, kecuali dengan cara mencerdaskan pemikiran banyak orang supaya ikut melawan. Ingat dulu dengan kasus Dimas Kanjeng taat pribadi yang dikenal bisa menggandakan uang di tahun 2018-an. Dimas Kanjeng dulu bahkan sudah dianggap nabi oleh orang-orang yang percaya sama dia bisa mengubah rezeki seseorang. Gaya Dimas Kanjeng di media sosial menggandakan uang dengan cara-cara yang mirip pemain sulap itu membuat banyak orang percaya dan datang kepadanya untuk mengubah rezekinya. Bukan hanya yang miskin saja yang datang, bahkan yang sudah kaya pun datang karena ingin bertambah kaya. Dan pada akhirnya kasus Dimas Kanjeng menjadi kasus kriminal, bukan lagi penipuan, tapi sudah masuk ke pembunuhan. Karena ternyata ada beberapa korban yang merasa tertipu dan ingin membongkar praktek itu, dibunuh dan disembunyikan jenazahnya. Si pesulap merah atau Marcel Radival ini pun mulai terancam. KTP-nya yang dulu pernah difoto oleh seorang warga waktu dia hendak membongkar prakteknya si Samsudin, kabarnya tersebar dan di sana berisi alamatnya. Meski saya yakin si pesulap merah itu tidak akan gentar, tapi dari sini kita belajar dan terlihat bahwa ancaman terhadap aksi seperti ini tidak main-main. Kasus Ade Armando yang dikeroyok di sebuah aksi demo mengajarkan bahwa kebencian itu bisa menghilangkan rasionalitas. Apalagi ketika kebencian itu berbalut militansi atas nama agama, maka itu bisa jadi ancaman penghilangan nyawa. Ya saya juga harus jujur, di masa yang masih sangat muda, saya melihat praktek perdukunan itu sebagai sebuah ilmu yang sakti. Saya bahkan pernah mencoba belajar di sebuah padepokan. Si dukun yang berbaju agama dan juga bergelar Gus itu dipercaya orang bisa menyembuhkan penyakit dan memindahkannya ke binatang.
juga ke telur atau ke buah-buahan, dan bisa membakar kertas hanya dengan doa saja. Wah, saya dulu kagum banget dan memuja dia dan mau menjadi pagar betisnya buat dia. Sampai akhirnya saya mengalami sendiri bahwa saya ditipu sejumlah uang oleh dukun itu, dan disitulah saya sadar bahwa praktek seperti itu penuh dengan penipuan. Hanya karena berkedok agama, maka penipuan itu tersamar menjadi sesuatu yang terlihat suci. Baru saya paham kata-kata orang tua saya dulu. Kenapa dukun itu disebut orang pintar? Karena yang datang kepada dia adalah orang-orang bodoh. Benar sekali, saya sendiri merasakan betapa bodohnya saya waktu itu yang melihat seseorang hanya berdasarkan bajunya saja. Dan supaya sadar, maka harus dibenturkan dulu pada satu peristiwa. Saya kok coba nebak ya, si pesulap merah dulu juga punya peristiwa pahit yang sama dengan saya. Poin moralnya adalah jangan terlalu percaya dengan orang yang menganggap dirinya sakti, dirinya suci, hanya karena dia membawa simbol-simbol agama. Yang mereka bawa itu hanya simbol, bukan nilai agama. Karena nilai dari sebuah agama adalah akhlak, budi pekerti, dan adab di lingkungan sosial. Dan mereka yang menipu dengan membawa-bawa simbol agama pasti akan menemukan karmanya sendiri, karena tidak ada kejahatan yang sempurna, apalagi kejahatan yang mengatasnamakan Tuhan Sang Pencipta alam. Saya seruput kopinya dulu, saudara-saudara. Gaspol. Cita-cita kita di tahun 2045, 1 abad Indonesia merdeka, mestinya insya Allah Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan 320 juta rupiah per kapita per tahun, dengan kemiskinan mendekati 0%. Kita harus menuju ke sana.